Nah, sekarang ketahuan dulu PDIP sebut Gibran dan Pak Jokowi menggunakan politik dinasti. Nah, sekarang banyak kader PDIP yang terindikasi menjadi politik dinasti di dalam DPR. Ini ada penelitiannya. Mari simak videonya. Waduh, ratusan anggota DPR terpilih terindikasi dinasti politik. Jangan ngaco data dari mana itu bang? Nggak ngaco dong, ini data hasil riset dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Riset tersebut menemukan bahwa sebanyak 138 dari 580 anggota DPR terpilih terindikasi dinasti politik. Jadi 138 orang itu memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat politik seperti anggota DPR petahana atau pimpinan daerah. Nah, di riset itu menemukan jenis kekerabatannya paling banyak ialah anak dari pejabat politik, lalu berturut-turut disusul istri, kakak, dan keponakan dari si pejabat. Banyak juga ya. Terus ketahuan nggak dari partai mana aja tuh yang dinasti politik? Nah, temuan CSIS cukup mengejutkan sih. Jadi yang paling banyak justru dari PDIP, yakni 30 anggota DPR yang terindikasi. Padahal kita tahu, waktu Pilpres lalu mereka yang kayaknya paling vokal deh ngelawan dinasti politik. Lalu di bawahnya berturut-turut ada dari Golkar, Nasdem, Gerindra, dan PKB. Dan yang paling dikit ada Demokrat, PAN, dan PKS. Sebenarnya apa sih yang jadi sebab politik dinasti ini? Apa benar ini Asian value? Ya, orang yang pengen berkuasa dan jadi pejabat kan melakukan segala cara agar tujuannya tercapai. Nah, seorang petahana, baik itu DPR atau pejabat eksekutif, mereka punya keunggulan untuk bisa memenangkan kerabatnya. Selain itu, mahalnya ongkos politik juga jadi salah satu faktornya. Jadi udah paling enak sih masang anak atau kerabat untuk jadi pejabat biar mewariskan kekuasaannya. Oh gitu ya. Kalau menurut pendapat netizen gimana nih? Perkenalkan, saya ex-ASN Boyolali, sekarang sudah pensiun dini sejak tahun 2020 saat usiaku baru 52 tahun. Bicara tentang ASN Boyolali yang disuruh memilih PDIP dan taat dengannya, kalau tidak taat akan dimutasi. Itu betul, saudaraku, fakta. Saya adalah korbannya. Bertahan dengan kebenaran dan ASN harus netral. Akhirnya saya dimutasi ke sekolah yang jauh, kira-kira lebih dari 50 km dari rumahku. Saudaraku, semoga kesaksianku ini bermanfaat, dan saudaraku ASN semuanya di Indonesia dan khususnya di Boyolali berani tidak taat dengan kemungkaran. Terbuktikan siapa yang curang. Ingat kata Mas Gibran kalau dapat fitnahan. Jika ada yang berstatement negatif, diamkan saja, senyumin saja. Ternyata mereka ini barisan sakit hati yang ditolak Gibran. Pendukungnya Pak Prabowo pasti sering banget dengar atau ngebaca narasi Gibran melanggar kode etik lewat MK. MK itu singkatan dari Mahkamah Keluarga. Prabowo kebelet ingin berkuasa dengan menabrak konstitusi lewat Gibran. Dan narasi lain yang mirip-mirip itu. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, ada narasi yang bilang Gibran anak haram konstitusi. Padahal kalau menurut gua sih, ini lebih kayak cinta bertepuk sebelah tangan aja. Dibangunlah narasi-narasi tadi dari kedua kubu untuk menggiring opini di masyarakat. Dan yang paling berisik itu kubu si mulut manis beserta para pendukung dan buzzer-buzzernya. Mereka-mereka ini diduga juga pengen berpasangan sama Mas Gibran. Coba baca-baca berita nih. Jadi menurut gue ini sebenarnya karena Mas Gibran aja. Mereka takut kalau Pak Prabowo berpasangan sama Mas Gibran bakal jadi lawan yang overpower dan tangguh. Dan terbukti kan? Kalau soal hukum sudah clear kok, nggak ada masalah. 5 dari 9 hakim sudah sepakat. Kan ada pamannya Mas Gibran di MK. Iya, tapi pamannya Mas Gibran itu cuma 1, bukan 5. Bener nggak gosipnya bahwa kalau bisa PDI dapat Gibran, PDI juga mau Gibran? Memang udah ngomong. Kan itu pernyataannya di ujung kan. Jadi artinya Gibran pun sebenarnya kalau nggak di Pak Prabowo di Ganjar? Bukan. Karena direbutkan. Karena dia di Pak Prabowo, yang sebelahnya marah gitu. Iya. Padahal dia juga pengen gitu kan. Iya, karena sempat disebutkan kan. Iya, cuman Gibran kan cuma 1. Kan nggak mungkin juga PDI dengan PDI. Ini kan Gibran PDI. Itu kan lucunya kan. Maksud saya kan PDI pernah mengatakan, benar nggak sih, mengatakan bahwa kalau misalnya salah satu contoh wakil presidennya Gibran gitu untuk PDI. Iya, pernah. Tapi karena nggak dapat, jadi masalah besar. Bukan nggak dapat, bagi mereka kan masalah. Masa PDI dengan PDIP?
Kalau dengan Pak Prabowo kan sempurna. Makanya Gibran kan nggak mau keluar dari PDIP tadinya kan. Karena kalau Prabowo dengan PDIP, akhirnya Ganjar misalnya mundur, udah Mas Gibran aja mewakili PDIP. Emang sekarang udah keluar? Sempurna. Siapa? Gibran? Nggak mau keluar. Sampai sekarang dia nggak Belum keluar. kan? Enggak. Nggak mau keluar kan? Belum Iya. keluar kan? Iya. Boleh begitu. Dia harusnya PDIP. Nggak ada aturannya. Itu yang saya bilang. Kalau mau dibikin aturannya, Pak Mahfud yang tanggung jawab dari awal. Nah, karena nggak ada aturannya makanya Nggak bisa. ada aturan maka bisa, gitu loh. Oke. Iya kan? Ini yang saya bilang jebakan sistem, gitu loh. Nah, kenapa Gibrannya diperebutkan? Nggak diperebutkan sih sebenarnya. Ada yang pura-pura, ya kan, karena tetap ingin merasa bahwa apapun Gibran ini karena anak biologinya Pak Jokowi pasti akan menyebabkan Pak Jokowi terasa dekat dengan mereka. Ya, itu natural. Kan itu harusnya diomongin, Ya. kan Pak Jokowi misalnya nih, ini sebenarnya Mas Gibran nih mau dimajukan atau tidak, gitu. Kalau mau dimajukan dengan PDIP aja, kan nggak mungkin ada omongan itu juga. Masa Ganjar PDIP, Gibran PDIP, nanti disolir oleh partai lain, pasti kalah lah gitu. Jokowi ini sekarang dia menjadi super grandmaster. Jokowi nggak mau bikin ini partai besar kumpul berhadapan dengan dia. Dia nggak mau 1 lawan 9, itu namanya dikeroyok. Dia nggak mau 9 lawan 1. Dia bikin 1-1 one on one. Gitu. Jadi dia main dengan si A, satu papan catur sendiri, dengan si B, satu papan catur sendiri. Lebih kuat mana antara Jokowi dengan PDI Perjuangan? Kalau kita bicara pilihan pilpres, lebih kuat Jokowi. Proven sudah itu. Di Bali, di Jawa Tengah, di Indonesia Timur, itu variabel Pak Jokowi. Kemudian partai ya memang masih pemenang, tetapi angkanya turun. Dan pada hari ini menurut gua sama sekali belum aman bahwa ketua DPR itu akan kembali di PD Perjuangan. Menurut gua belum aman. Sama sekali belum aman. Belum aman. Karena MD3 akan diotak-atik lagi pasti. Kita masih punya waktu 6 bulan ke depan kok. Menurut gua kalau PDI Perjuangan itu di dalam pemerintahan, kita bisa mengatakan bahwa ketua DPR akan PDI Perjuangan. Tetapi kalau PDI Perjuangan di luar, lain cerita, Bos. Bisa saja akan terjadi revisi Undang-Undang Susunan Kedudukan, Undang-Undang MD3. Tapi kita lihat udah Pak Erlangga dan eksponen Golkar lah ya, yang paling mungkin untuk bisa menggantikan posisi Mbak Puan di ketua DPR itu udah berkomitmen bahwa enggak, ini tetap kok. Itu kan pembicaraan dengan asumsi bahwa komunikasi masih akan berlangsung kan. Tetapi kalau nanti komunikasinya buntu, ya menurut gua ceritanya bisa sangat berbeda. Yang kita omong ini bukan DPR sekarang loh, DPR yang akan datang. Yang belum dilantik, Bos. Tapi ketum-ketumnya masih sama. Belum dilantik. Anda yakin? PDIP ini sejak awal bersayap, Pak. Keras ke Jokowi dan Gibran, tapi tidak kepada Prabowo. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita melihat kecenderungan pasca Pilpres, ini sekarang memang ada kecenderungan sudah mulai ingin membentur-benturkan antara Jokowi dengan Pak Prabowo. Kapan ini bulan madunya berakhir kan? Karena yang dianggap mengorkestrasi karena yang dianggap mengorkestrasi Pilpres 2024 adalah Pak Jokowi. Bansos yang dituju Pak Jokowi. Iya kan, mobilisasi aparatus kekuasaan yang itu adalah Pak Presiden. Jadi orang saat ini sedang menilai setelah Pilpres selesai, tinggal nunggu kira-kira kapan bulan madu ini berakhir antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Makanya Bang Ciko ini ngomong, Jokowi dengan Pak Prabowo bukan satu renceng ini, jauh rencengnya Pak. Bainas sama wal lubang sumur, jauh kali, nggak bisa dikait-kaitkan. Udah beda mazhab ini, tinggal tapi kan waktu. Satu renceng sama Pak Prabowo ada Mas Gibran. Oh Itu kan iya, satu renceng. Prabowo kalau sudah jadi presiden. Tapi lebih renceng Daniel. Oh, udah melekat ya. Ini kan ini satu renceng karena kepentingan politiknya sama. Kalau kepentingan politiknya Bang, satu saset. Iya kan ini satu renceng karena kepentingan politiknya sama, minimal sampai tanggal 20. Tapi per tanggal 20 saya nggak terlampau yakin renceng itu. Rencengnya bisa berserakan di mana-mana, Pak. Tanda-tanda penyesalan yang nggak mau ditampakkan itu apa? Misalnya? Iya, celetukan-celetukan yang tidak perlu seperti yang disampaikan oleh sahabat saya. Siapa? Itu Mas Hasto. Oh iya. Itu kan sahabat saya itu. Kok jangan bilang ya. Kamu tahu nggak Mas Hasto itu? Teman saya masuk DPR pertama kali. 2009. 2004. 2004. Komisi 6.
Wah, anaknya. Itu air mata apa mata air tuh komisinya? Komisinya itu ya pokoknya ada air matanya dan juga ada mata air. Iya. Wow, itu anaknya pinter, intelek, udah ngomong tuh sistematis. Bung Karno banget dan nampak intelek karena pakai kacamata begitu kan. Ya, tapi ya kalau ini belakangan terakhir ini ya bicaranya seperti menampakkan penyesalan. Bukannya membela dan ini menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu sesungguhnya itu menyesal tapi menggunakan kamuflase bahasa lain. Dia menyesal kenapa kok kita nggak ngikutin maunya Pak Jokowi seperti begitu. Masa? Iya menyesal. Apa indikasinya, Bay? Iya. Indikasi kenapa yang diserang ke Pak Jokowi itu sama keluarganya terus. Mas Gibran lah diserang. Ya sebagai pengendara apa nih? Iya supir truk yang nabrak begitu. Dibilang bahkan Pak Jokowi meminta Pak Rias Rashid untuk take over PDI Perjuangan katanya. Pak itu lupa. 95% sopir truk itu Korea. Dan 95% ya. 5%-nya ini apa Pak ya? Ya kadang-kadang ada sebagian yang Golkar, ada sebagian ada yang PKB juga kan. Iya. Dan 95% Korea itu pasti PDIP bos, sopir truk itu bos. Oke. Jadi kalau ada sopir truk yang nabrak itu ya sebetulnya merasa karena kurang pembinaan dari Korea juga sebetulnya. Sopir truk Pak. Probabilitasnya lebih banyak PDI Korea. Dulu itu rata-rata dulu Golkar, PNS Golkar, pedagang Golkar. Wong cilik ya ini. Tapi kalau udah sopir truk, satpam di pasar, tukang parkir di pasar, itu rata-rata PDI. Korea itu. Wong cilik. Korea. Karena untuk bertahan hidup sampai harus teringat itu Korea. Tinggal Koreanya sholat tapi nggak sholat. Ya. Jadi itu hanya bentuk masalah penyesalan. Nah, sehingga apa? Karena ini akhirnya dia ada rasa kebencian yang berlebihan. Kan gitu kan? Ini analisanya itu. Nah karena itu ya mumpung ini di bulan Syawal, bulan baik ya, sudahlah masa stop.